Selamat pagi, selamat bertemu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah secara daring dari GPIB Jemaat Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kiranya ibadah kita ini merupakan wujud syukur, kesetiaan, dan ucapan syukur kita dalam kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Ibadah hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta ini, kita diajak menghayati tema bersama Tuhan ada damai sejahtera yang dilayani oleh pemberita firman Bapak Pendeta Robert Willem Martin. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, silakan berdiri. Kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan ini. Kita gemaan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dengan sukacita. Kidung Jemaat 17, bait pertama dan keempat. Saudara-saudara, mari kita mulaikan bersama jam sembahyang ini, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ulangan 9 ayat 3a adalah nats pembimbing dalam jam sembahyang ini. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa
Tuhan Allahmu. Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Bapa yang Maha Kuasa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami umat-Mu bersatu di dalam persekutuan ini untuk memuliakan nama Tuhan, menghayati karya Yesus Kristus yang menebus dosa dunia. Tuhan yang mau turun menjadi manusia untuk turut merasakan penderitaan kami. Engkau selalu bersama kami saat kami berada di antara hidup dan mati. Saat kami cemas dan takut menghadapi badai topan dunia, ketika kami merasa sendiri menapaki jalan kehidupan yang sepi dan sunyi. Namun, kami bersyukur dan percaya akan janji-Mu yang mengampuni dan membaharui, yang menyertai kami dalam gumul dan juang kami. Ya Tuhan, berilah kami damai sejahtera dan ketenangan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kekuatan dan kemampuan menjalani hidup sehari-hari. Ya Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Saudara-saudara, tibalah saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa.
Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, kepadamulah kami mengarahkan hati, jiwa kami, bahkan seluruh eksistensi kami untuk mendengarkan firman yang Engkau hendak sampaikan kepada kami. Mari tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu memberkati dan menguatkan kami hari ini dan menuntun kami menghadapi hari mendatang. Oh Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Inilah doa permohonan kami dalam Yesus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga. Kitab Ulangan pasal 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga yang mengatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Israel yang diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikannya kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucap syukurlah kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, bersyukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom saudara-saudara, kita bertemu kembali meski hanya melalui streaming seperti sekarang ini, tetapi itu tidak pernah mengurangi apalagi membatasi segala hal yang Tuhan ingin lakukan untuk kita. Hari ini kita akan belajar tentang mutlaknya kekuasaan Tuhan atas kehidupan manusia di bawah sorotan tema bersama Tuhan ada damai sejahtera. Ibu Bapak, kitab Ulangan itu adalah pengulangan-pengulangan atas semua baik berupa kejadian dalam kitab Kejadian, Keluaran, kitab Bilangan, Imamat, dan kitab Ulangan itu berisi tentang semua peraturan-peraturan yang diberikan oleh Allah
kepada umat Israel dan mengulang kembali pokok-pokok yang harus diingat oleh bangsa Israel sebelum mereka menyeberang Sungai Yordan, lalu mereka memasuki tanah Kanaan, sebelum mereka menduduki negeri yang pernah dijanjikan kepada nenek moyang mereka dengan sebuah tema yang luar biasa, negeri yang penuh dengan madu dan susu. Itu diucapkan oleh Allah kepada Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Kata negeri yang penuh dengan madu dan susu itu saja sebuah negeri yang disimbolkan melalui dua ungkapan ini sebagai negeri yang makmur. Saudara tentu masih ingat Gus Plus dalam lagunya pada tahun 70-an tentang Indonesia, negeri yang penuh kolam susu, lalu apapun yang dibuang ke tanah akan menumbuhkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Kira-kira seperti itu. Saya pikir bukan kebetulan kalau Tony Kuswoyo menciptakan lagu ini tentang Indonesia yang dianggapnya sebagai sebuah tanah perjanjian, tentu saja dalam paham Tony Kuswoyo almarhum pada saat itu. Nah, bangsa Israel pun dibawa masuk ke negeri yang seperti itu. Negeri di mana bangsa Israel akan hidup sejahtera, akan hidup bahagia, menggembirakan, dan tentu saja damai. Itu yang Allah janjikan kepada orang-orang Israel. Tapi pada kenyataannya yang namanya kebahagiaan, yang namanya kesejahteraan, yang namanya kegembiraan itu ternyata tidak bisa diwujudkan oleh orang Israel. Apakah tangan Tuhan kurang berkuasa untuk mewujudkan kegembiraan, damai sejahtera, dan kebahagiaan atas umat Israel? Tentu tidak. Nah, berarti ada yang salah, ada yang keliru dalam tatanan dan perihidup orang Israel. Iya, dari kitab Ulangan, dari kitab-kitab yang lain, kita belajar mengapa janji yang indah itu, janji yang penuh dengan negeri yang penuh dengan madu dan susu, negeri yang subur itu terasa gersang, terasa tidak nyaman, terasa tidak menggembirakan untuk umat Israel. Dari mana persoalan itu? Kita belajar satu titik dari apa yang diungkapkan oleh kitab Ulangan. Yang jauh sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Yosua dalam hal ini sebagai generasi pelanjut dari Musa mengajak dan juga mengingatkan bangsa ini tentang satu hal. Dan ini rasanya bolak-balik saya sampaikan, bahkan teman-teman pendeta yang lain sampaikan, bahwa di hadapan Allah itu cuma satu yang dia butuhkan dari orang Israel, yang dia butuhkan dari saudara sekalian, yaitu kesetiaan. Kesetiaan, hanya itu. Karena kesetiaan kepada Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Kesetiaan kepada Allah itu adalah sumber kegembiraan. Kesetiaan kepada Allah itu adalah sumber kebahagiaan. Kalau ibu bapak baca, kita mundur sedikit dalam kitab Ulangan pasal 7, ya, kitab Ulangan pasal 7 mulai dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Di sana
pengulangan janji yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Loh, bangsa Israel itu tinggal melakukan ini. Hei, orang Israel, aku berjalan di hadapanmu, kamu ikut dari belakang. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Termasuk dalam ayat 3 yang kita baca dalam kitab Ulangan pasal 9 ini. Mereka diminta untuk ikut dari belakang. Nah, kalau Allah di depan, kalau Tuhan di depan, maka Allah yang bertanggung jawab membuka jalan. Allah yang bertanggung jawab untuk menghilangkan onak dan duri. Allah yang bertanggung jawab untuk menyingkirkan kerikil-kerikil tajam yang bisa merajam kaki orang Israel. Allah yang akan menyingkirkan semua mara bahaya, baik itu dalam bentuk serangan para penyamun, para perampok, dalam hal ini suku-suku yang ada di Israel pada zaman itu. Maaf, di tanah Kanaan pada zaman itu. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Tapi bangsa Israel ini seringkali tidak memegang teguh janji itu. Tidak setia dengan janji yang diberikan oleh Allah. Persoalannya rupanya ada di sana. Nah, kalau ini kemudian saya refleksikan, saya bawa dalam tatanan hidup saudara-saudara sehari-hari, pertanyaannya ya sama. Kalau saudara sekarang merasa nggak gembira, nggak bahagia, selalu menghadapi persoalan, selalu menghadapi masalah, perkara saudara-saudara seolah-olah tidak habis, tidak ada usai-usainya, tidak berakhir. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Allah. Lawang Tuhan sudah janji kok. Aku berjalan di hadapanmu. Kamu tinggal ngikutin. Kamu tinggal denger. Ayo belok kanan. Kita semua belok kanan. Ayo jalan lurus. Kita jalan lurus. Ayo belok kiri. Belok kiri semua. Ayo berhenti. Kita berhenti semua. Orang Israel tidak. Telinga yang harusnya dipakai untuk mendengarkan Tuhan, pikiran yang harus dipakai untuk merenungkan firman Tuhan, tangan, kaki, tubuh yang harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, mereka belokkan. Jalan lurus yang diberikan oleh Tuhan, mereka pilih ke kiri dan ke kanan. Sampai-sampai sebelum mereka menyeberang sungai Yordan ketika itu, kembali orang-orang Israel diingatkan, ingat baik-baik. Bahkan kalau kita baca mulai dari ayat 1, pasal 8 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-20, Allah mengingatkan bangsa ini, ingatlah semua peristiwa-peristiwa penting di mana aku, Tuhan maksudnya, di mana Tuhan Allahmu melakukannya untuk dirimu. Mulai dari membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, menyeberang laut Teberau, lalu mereka di kaki gunung itu, Gunung Sinai. Lalu karena mereka keliru, mereka salah, akhirnya mereka harus berkelana 40 tahun di Gurun Sinai. Dulu pernah saya jelaskan juga mengenai ini. Untuk membuat orang-orang yang terlibat dalam perselingkuhan di kaki Gunung Sinai, ketika Musa dipanggil Tuhan untuk menerima 10 hukum Taurat, lalu mereka berselingkuh, menyeleweng, lalu mereka tidak lagi percaya kepada Allah, mereka tidak sabaran menanti waktu yang akan diberikan oleh Tuhan untuk mereka, lalu mereka bikin patung, lalu mereka buat anak lembu untuk mereka sembah yang terbuat dari emas.
Nah, 40 tahun itu adalah waktu yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat orang-orang yang terlibat dalam ketidaksetiaan kepada Allah itu mati satu demi satu. Sampai akhirnya sampai di tepian Sungai Yordan, dan ayat ini disampaikan untuk mengingatkan anak-anak mereka, generasi mereka yang baru. Sama seperti zaman kita di masa modern ini, banyak hal yang membuat kita takut, banyak hal yang membuat kita akhirnya meragukan kuasa Allah. Banyak hal yang kemudian membuat kita memandang enteng pekerjaan-pekerjaan Allah yang berlaku dalam hidup pribadi kita dan keluarga kita. Lalu kita dengan pongah, dengan sombong katakan, aku bisa seperti sekarang ini karena kemampuanku, karena kehebatanku, karena kepintaranku. Aku bisa membuat ini, membuat itu, karena tidak ada lagi pengakuan terhadap Tuhan. Tidak ada lagi menaklukkan diri kepada Tuhan. Sama seperti bangsa ini. Kenapa ayat ini keluar? Kenapa ayat 1, kalau kita baca semua ayat 1 sampai 6 ini keluar, mengingatkan bangsa Israel supaya bangsa Israel itu jangan sekali-kali menyombongkan diri. Supaya bangsa Israel itu jangan merasa bahwa yang selama ini berlaku dalam hidup mereka itu karena kehebatan mereka, kepandaian mereka. Tidak. Artinya, dalam bahasa yang sangat singkat, jangan menyombongkan diri. Itu yang mau dikatakan oleh Yosua dan Musa dalam perikop yang kita baca ini. Hei orang Israel, kamu jangan sombong. Itu aja yang mau dikatakan. Nah, kita bawa ini, nasihat ini dari zamannya Musa, zamannya Yosua, kita bawa ke zamannya Kristus. Kristus malah lebih ekstrim lagi mengatakan jangan sombong itu dengan memakai kata-kata rendahkanlah dirimu. Hendaklah engkau menganggap orang lain lebih utama daripada dirimu. Itu maknanya sama, saudara-saudara. Kalau tadi itu perintah, kamu jangan merasa bahwa kamu seperti sekarang ini karena jasa-jasamu, itu mengatakan mbok jangan sombong. Yesus mengatakan dengan kalimat yang lebih sederhana, kalimat yang praktis, yang gampang kita terima, rendahkanlah dirimu. Lalu nanti kita dengar lagi bagaimana Rasul Paulus menjelaskan hal itu kepada jemaat yang ada di Filipi, jemaat yang ada di Korintus, jemaat yang ada di Roma, tentang buah roh dan buah kedagingan. Itu semua berbicara tentang satu hal. Jangan sombong. Jangan pongah. Mengapa bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan diberi nasihat ini? Ada dua hal yang bisa kita pelajari. Pertama, bangsa ini akan masuk dalam suasana yang baru sama sekali. Kondisi yang baru sama sekali yang belum mereka kenal sebelumnya. Yaitu, satu, mereka akan masuk ke tanah yang menjadi tanah milik mereka. Mereka bisa menanam, mereka bisa beternak, mereka bisa buat rumah, mereka bisa bersosialisasi satu dengan lain tanpa rasa takut. Itu yang akan mereka terima di tanah Kanaan. Tanpa rasa takut, saudara. Dan yang kedua adalah untuk meraih semua hal yang saya katakan tadi,
bangsa ini harus menuruti kehendak Allah, yaitu memerangi dan juga menghancurkan semua penyembahan-penyembahan berhala yang ada di seluruh tanah Kanaan. Salah satu yang mereka harus hadapi pada saat firman ini disampaikan, yaitu para raksasa, orang-orang yang tinggi besar, orang-orang yang punya power, orang-orang yang jago perang, orang-orang yang ahli strategi, orang-orang yang memiliki pasukan yang lengkap, yang ada di seberang sungai Yordan, yaitu suku Enak. Suku Enak ini adalah suku yang merupakan orang-orang yang tinggi besar, jago-jago perang, dan orang yang tidak pernah memiliki belas kasih, apalagi terhadap musuh. Terhadap sesamanya saja akan dihajar, apalagi musuh. Nah, bangsa Israel berhadapan dengan kekuatan yang super seperti itu. Dan Musa katakan, nanti kalau kamu mampu menghalau orang itu, nanti kalau kamu sanggup menghadapi orang itu, kamu jangan kemudian bilang, itu karena aku. Tidak. Dan terbukti, saudara-saudara, nanti tolong dibaca ya. Pada ayat yang ke-10, pasal yang ke-10, yang ke-11, sampai pasal yang ke-12 nanti. Tolong dibaca di rumah. Apakah bangsa ini mengayunkan pedang melawan bangsa Enak itu? Apakah bangsa Israel ini kemudian mengambil panah lalu menarik busur untuk membunuhi orang-orang Enak itu? Tidak, saudara. Allah yang membuat Allah yang membuat mereka kacau balau. Allah yang menghalau semua lawan-lawan mereka itu. Kalau kita baca nanti kemudian ya, ada ujian yang ingin disampaikan dan juga peringatan yang ingin diulang oleh Musa kepada bangsa ini, supaya mereka jangan sekali-kali merasa sombong atau merasa punya jasa, supaya mereka jangan sekali-kali berpongah terhadap semua proses-proses yang terjadi dalam kehidupan mereka. Atau kalau saya pinjam kata-kata ini, saya mau katakan juga kepada saudara-saudara semua, jangan pernah sekalipun saudara merasa berjasa, saudara apalagi menyombongkan diri terhadap semua proses-proses yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara dari bujangan, kemudian menikah, lalu punya anak, lalu saudara bekerja, memiliki jabatan yang bagus, lalu diberkati, punya rumah yang baik, lalu saudara katakan, ini semua karena aku. Oh tidak. Proses itu melibatkan Allah dalam tiap kejadian yang saudara alami. Dan itu yang mau diingatkan oleh Musa dan Yosua kepada bangsa ini. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, kalau kita baca ayat 4 ya. Apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasaku lah Tuhan membawa aku menduduki negeri ini. Tidak. Ini yang namanya Robert William Martin, nggak punya jasa apa-apa. Karena kasih Tuhan, Robert William Martin itu berdiri di mimbar ini. Bukan karena Robert William Martin punya apa-apa. Tidak ada sama sekali. Saudara di rumah itu, saudara-saudara sekalian, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, bukan karena saudara punya jasa, setitik jasa kepada Tuhan. Tidak. Itu karena hanya satu hal, belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan.
atau anugerah Tuhan untuk Anda dan saya. Bukan karena saya berjasa atau Anda berjasa. Ini, sikap seperti ini, menyombongkan diri, menganggap paling berjasa adalah sikap yang tidak pernah ditolerir oleh Allah. Bahkan Yesus mengatakan dengan kalimat yang sangat gamblang, kalimat yang sangat gampang dimengerti. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Silakan nanti baca Matius pasal 5, saudara-saudara. Dimulai dengan kata berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang, apalagi itu ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka. Saudara silakan baca Matius pasal 5 mulai dari ayat 3 sampai selesai. Di sana juga pada ayat 20 dan seterusnya ada kata sebaliknya, celakalah orang begini, celakalah orang begini. Saudara pelajari baik-baik, saudara baca baik-baik, dipahami kalimat per kalimat, supaya kita memperoleh pencerahan memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Itulah maksud Yosua dan Musa menyampaikan ini kepada bangsa Israel, supaya bangsa ini tetap ketika masuk ke tanah Kanaan sana, mereka bergembira, mereka bahagia, dan hidup mereka damai di sana. Karena Tuhan mengasihi mereka. Itu poin yang pertama, saudara-saudara. Saya ulang, Robert Martin berdiri di sini. Saudara-saudara, dengan keadaan saudara-saudara sekarang seperti ini, ingat, ada proses-proses Allah. Ada Allah dalam setiap proses-proses yang terjadi dalam hidupmu, sehingga engkau mencapai titik seperti sekarang ini. Akui itu, bahwa ini karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kembali ke ayat 3. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Mengapa dipakai kata api? Kenapa misalnya tidak memakai kata palu-palu, gergaji, parang, air, batu? Kenapa tidak memakai hal-hal seperti itu yang sering kita pakai? Kita ingin menghancurkan sesuatu, kita ambil palu-palu, bang. Ingin memotong sesuatu, kita ambil gergaji atau parang. Tapi kenapa pakai api? Saudara, api itu tidak pernah pandang bulu, tidak memilih-milih. Api itu ketika membakar sesuatu, dia tidak akan pernah katakan, oh ini jendela yang terbuat dari kayu ini, aku tidak mau makan dia, aku tidak mau bakar dia. Enggak. Oh ini rumput semak baru tumbuh, aku enggak mau bakar dia. Enggak, api enggak pernah. Sekali dia membakar, apapun yang ada di hadapannya dia akan bakar habis. Dan kata api yang dipergunakan di sini mau menyatakan bahwa Allah itu demi umatnya, Allah itu demi orang-orang yang dia sayangi, Allah itu demi orang-orang yang dia cintai, Allah ini demi orang-orang yang dia sayangi, ia akan melakukan apa saja supaya orang-orang itu menjadi bahagia, orang-orang itu bergembira, orang-orang itu menjadi senang, orang-orang itu menjadi wow. Jadi tidak heran kalau Kristus kemudian mati di atas kayu salib, saudara-saudara.
Dia lakukan semuanya. Dia berikan hidupnya, dia berikan dirinya, dia berikan waktunya. Itu yang dikehendaki oleh Allah kepada bangsa ini. Karena itu dikatakan ia laksana api. Ayat 3. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Kristus melakukan segalanya untuk orang-orang yang dia cintai, untuk orang-orang yang dia kasihi. Ia tidak peduli orang mau mencelah dia ketika dia bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Saudara tentu masih ingat perempuan pelacur. Saudara tentu masih ingat Sakeus, si pemungut cukai. Saudara tentu masih ingat Matius, si tukang pajak. Saudara tentu masih ingat orang-orang buta yang dibuat celik, dibuat melihat. Saudara tentu masih ingat orang-orang yang lumpuh. Semuanya dia berikan untuk kebahagiaan orang-orang yang dia cintai itu. Kebahagiaan saudara dengan saya. Semuanya dia persembahkan untuk orang-orang yang dia sayang. Bahkan hidupnya dia berikan untuk Anda. Loh, gitu kok kita mau ngomong. Gitu kok kita mau bicara. Oh, ini karena jasaku. Oh, ini karena aku pandai. Oh, ini karena aku hebat. Oh, ini karena aku... Tanpa Allah hadir dalam proses hidup saudara, saudara bukan apa-apa. Kitab Mazmur seringkali mengingatkan, hidupmu itu seperti bunga, pagi tumbuh, siang mekar, sore kisut, layu. Dan kalau sudah begitu, orang tidak akan lagi mengingat-ingat siapa engkau. Hidupmu ini seperti uap. Itu kan apa? Pernyataan-pernyataan untuk mengingatkan selalu, oh iya. Dalam bahasa Jawa yang paling populer, dan saya suka pakai kata ini, eling. Eling. Kata eling itu secara filosofi dalam paham orang Jawa selalu mengingat bahwa ada yang membuat hidupmu seperti sekarang ini. Nah, saudaraku, dua hal itu kita bisa pelajari dari sini. Satu, jangan sekali-kali saudara mau mengatakan ini semua karena aku, bukan. Tapi Tuhan terlibat dalam hidup saudara. Yang kedua, Allah itu sangat mencintai saudara loh. Menyayangi saya, menyayangi saudara. Karena itu dia berikan semuanya. Hidupnya dia berikan. Untuk apa? Supaya saudara bergembira, supaya saudara bahagia, supaya saudara damai dan memperoleh kesejahteraan itu. Bagaimana saudara? Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.
Saudara-saudara, mari berdiri. Lalu bersama orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sesuai dengan pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, menderita bawah salib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali, saudara-saudara. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam sorga, terpujilah Engkau dalam segala peri hidup alam raya ini, dan juga dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami selalu diberi waktu untuk belajar dari kejadian-kejadian di dalam kitab suci-Mu. Bahkan rahasia-rahasia di balik itu boleh dinyatakan bagi kami, boleh dibuka bagi kami, sehingga kami semuanya pun boleh makin dikuatkan, makin menetapkan hidup kami, iman kami untuk tekun dan terutama setia kepadamu dalam segala hal. Ya Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih bahwa sampai saat ini kami tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan, berkat-berkat Tuhan, baik dalam bentuk keadaan dan suasana maupun dalam bentuk materi, terus melimpah atas hidup kami. Karena itu kami bersyukur dan kami berterima kasih. Semua itu karena belas kasih-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk semua warga jemaat, baik mereka yang mengikuti ibadah ini pada jam sembahyang ini, mungkin juga akan mengikutinya pada sore, mungkin juga pada malam bersama keluarga mereka masing-masing. Hamba doakan mereka semuanya, Tuhan. Mari tolonglah mereka, sama seperti Engkau selalu menolong hamba. Berkatilah mereka seperti Engkau memberkati hamba, dan berjalanlah di hadapan mereka laksana api yang menghanguskan segala sesuatu demi kebaikan, demi kegembiraan, demi kebahagiaan, dan demi damai sejahtera umat-Mu yang ada di belakang-Mu. Demikian juga hamba berdoa untuk semua rencana-rencana setiap warga jemaat, terutama penyesuaian diri dalam situasi dan keadaan seperti yang terjadi di seluruh dunia saat ini. Biarlah kami semuanya menghormati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan kami.
Biarlah kami diingatkan terus-menerus untuk juga menjaga kesehatan kami masing-masing dengan setia pada setiap anjuran dan juga saran pemerintahan kami. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa bagi semua warga jemaat yang mungkin saat ini sedang gelisah, mungkin saat ini sedang patah arang, mungkin juga saat ini sedang bingung karena persoalan-persoalan penghasilan, persoalan-persoalan pendapatan mungkin mulai berkurang atau sama sekali mereka tidak punya pendapatan saat ini. Tuhan, hamba tahu Engkau selalu menyayangi anak-anak-Mu. Hamba yakin dan percaya juga Engkau tidak akan membiarkan mereka dalam kebingungan seperti itu, dalam kegalauan yang mereka alami saat ini. Karena itu Tuhan, kasihilah mereka sama seperti Engkau mengasihi hamba. Hamba juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan dan semua rencana-rencana pelayanan, baik untuk pelayanan ibadah bersama di gedung gereja, pelayanan streaming seperti ini, baik yang dilakukan oleh majelis jemaat, yang dilakukan oleh kakak layan, Pelkat PA dan juga Pelkat PT. Hamba berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan itu menjadi berkat bagi semua orang, bagi semua warga jemaat, anak-anak kami di TA maupun anak-anak kami di Taruna. Hamba juga berdoa untuk semua anggota Inforkom bersama dengan TPG yang selalu bergumul untuk melayani jemaat melalui ibadah seperti ini. Tuhan memberkati mereka, menjaga mereka, sama seperti Tuhan memberkati hamba dan juga menjaga hamba. Hamba berdoa untuk semua majelis jemaat, para penatua diaken. Tuhan memberkati mereka agar mereka boleh tetap bergembira dalam pelayanan-pelayanan seperti ini, khususnya yang melayani dalam ibadah ini. Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa untuk anggota pelaksana harian majelis jemaat hasil pemilihan dan juga pelaksana harian dimisioner yang masih menjalankan tugasnya sampai serah terima nanti. Tuhan berkati mereka semuanya hingga pengaturan-pengaturan koordinasi pelayanan boleh berjalan dengan baik. Hamba-Mu Pendeta Yudian bersama keluarga, tolong Tuhan memberkati, menjaga dan memelihara mereka juga. Terima kasih Allah Bapa. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara ini, pemerintahan kami. Tolong Tuhan memberkati presiden kami dengan segala kebijakan-kebijakan bersama wakil presiden, baik untuk kesehatan seluruh bangsa Indonesia, ekonomi, politik dan juga keamanan. Tuhan mendahului semua itu. Tuhan memberkatilah juga semua karyawan-karyawati di kantor majelis jemaat, supaya mereka tetap juga bergembira dalam tugas-tugas harian mereka. Terima kasih Allah Bapa, berkatilah lingkungan ini, berkatilah para tetangga di kiri, kanan, depan, dan belakang, agar mereka juga tetap bergembira dan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sempurnakan doa kami ini, yang hanya kami bawa dan kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kepada kami makanan secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan seperti pesan Alkitab yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 yang mengatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 378, bait 1 dan 2. Ingatlah pengorbanan Tuhanmu, hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertai-Mu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang rahmani, inilah persembahan syukur umat yang telah Engkau selamatkan, Engkau pelihara dan berkati setiap hari. Terimalah dan kuduskanlah, agar berguna bagi pelayanan dan kesaksian untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mohon perhatian untuk pokok-pokok warta pada ibadah Minggu 2 Agustus 2020. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat menjumpai Jemaat GPIB Pasar Minggu dan simpatisan melalui ibadah Minggu ke-9 sesudah Pentakosta secara streaming melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Bila ingin menjadi warga terdaftar atau memerlukan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi Majelis Jemaat di dekat tempat tinggal saudara atau datang ke kantor Majelis Jemaat setiap hari kerja. Berita kelahiran. Keluarga Ferry, sektor pelayanan 1, membagi sukacita atas kelahiran anak kedua pada tanggal 6 Juni 2020 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aulia Jagakarsa yang diberi nama Valencia Manuela. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Ibadah di gedung gereja. Diinformasikan kepada jemaat bahwa ibadah Minggu di gedung gereja akan dimulai pada hari Minggu 9 Agustus 2020. Hanya dilakukan 1 kali jam ibadah pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dan akan disiarkan langsung melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Catatan, dalam kondisi khusus mungkin akan terjadi perubahan yang akan diinformasikan oleh majelis jemaat. Mari kita saksikan tayangan video tata cara ibadah di masa normal baru. Shalom. Bapak, Ibu, saudara sekalian, warga jemaat GPIB Pasar Minggu Jakarta Selatan. Diberitahukan kepada kita sekalian bahwa Majelis Jemaat GPIB Pasar Minggu Jakarta Selatan telah siap melaksanakan ibadah secara luring, ragawi, tatap muka di masa pandemi COVID-19. Ibadah ini akan diawali pada hari Minggu 9 Agustus 2020. Untuk itu, kiranya Bapak, Ibu, saudara sekalian dapat mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Selanjutnya, kita tayangkan tata cara peribadahan pada new normal, pada tatanan baru. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama, jemaat wajib mengisi daftar hadir di meja registrasi dan akan diberikan nomor kursi jemaat. Berikutnya, jemaat diarahkan oleh presbiter bertugas untuk mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Cucilah tangan Anda selama 20 hingga 40 detik.
Berikutnya, jemaat diarahkan masuk ke gedung gereja lewat jalur yang sudah ditentukan. Perhatikan jarak antar jemaat saat mengantri di depan gedung gereja. Sebelum memasuki gedung gereja, akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan suhu maksimal 37,3 derajat Celcius. Apabila suhu di atas batas yang telah ditentukan, jemaat disarankan untuk beribadah di rumah masing-masing secara daring. Sebelum diarahkan ke tempat duduk, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau persepuluhan melalui QR Code bank atau di kotak yang sudah disediakan. Presbiter yang bertugas akan membantu mengarahkan ke tempat duduk yang sudah diatur sesuai nomor. Jemaat diharapkan duduk sesuai dengan arahan yang telah ditentukan. Jemaat duduk sesuai dengan aturan new normal, yaitu duduk dengan jarak 1,5 hingga 2 meter. Seluruh majelis jemaat yang bertugas wajib mengenakan atribut kesehatan sesuai protokol penanganan COVID-19 yang telah ditentukan pemerintah. Salam persekutuan dengan menggunakan tangan kanan ditempel di dada sebelah kiri sambil sedikit membungkuk, atau dapat juga menggunakan salam Namaste. Jemaat meninggalkan area gedung gereja melalui jalur berbeda yang diarahkan presbiter bertugas. Serta tidak diperkenankan berada di area dalam atau luar gedung gereja setelah ibadah usai. Demikian protokol ibadah pada era new normal. Jemaat dimohon mematuhi setiap protokol yang telah disampaikan. Info selengkapnya, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat membaca di Warta Jemaat Digital atau WhatsApp Group di masing-masing sektor. Demikian pokok-pokok warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Sebelum itu kita muliakan Tuhan, berpeganglah pada janji Tuhan.
Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.